masih ada Pak Muhyiddin Junaidi, Ketua MUI tadi kita sempat menyinggung bahwa seperti ada rasa cuek, sudah tidak peduli lagi dengan adanya konflik ini. Kita tahu ya Pak Muhyiddin bahwa Masjidil Aqsa ini adalah warisan budaya untuk 3 agama, bukan cuma Islam, Kristen dan juga Yahudi. Mengapa seolah-olah Kristen seolah seperti tak begitu menghiraukan ulah Israel ini? Apa sebenarnya mereka sudah lakukan, Pak Muhyiddin? Kalau saya melihat ada semacam konspirasi antara Yahudi dan sebagian umat Kristen. Karena Yahudi itu sangat powerful di Palestina. Yahudi itu sudah tidak punya lawan lagi dan sangat kuat. Sehingga umat Kristen daripada kita berhadapan dengan Yahudi, sudah lebih baik kita mengalah saja. Seperti itulah sikap saudara-saudara kita umat Kristen yang ada di Palestina. Dan seharusnya umat Yahudi dan bangsa Yahudi jangan terus menunjukkan sikap arogansinya. Dia seakan-akan mengklaim bahwa Al-Aqsa itu adalah milik mereka. Bahkan mereka sudah punya map baru di mana nanti akan dibagi 2 Masjid Al-Aqsa itu. Akan diklaim seperti itu? Ya, satu bagian besar adalah milik mereka, sebagian kecil adalah milik umat Islam. Bahkan tidak ada bagian bagi umat Kristen di situ. Tapi tergantung konflik ini Pak Muhyiddin, ada beberapa negara kita katakanlah misalnya China, Malaysia yang sudah mengecam aksi Israel kali ini. Bagaimana dengan Indonesia? Tadi Pak Muhyiddin juga sempat menyinggung harusnya ada action yang dilakukan oleh Indonesia. Kenapa sepertinya belum ada pernyataan dari Indonesia, pernyataan resmi begitu? Ya, Indonesia bulan Maret 2016 mengadakan Extraordinary Summit Meeting di Jakarta. Mengeluarkan kesepakatan perlunya kita melakukan embargo kepada Israel. Nah, itu kesepakatan dari negara-negara OIC. Ya. Tetapi di lapangan nobody knows. Kita tidak tahu sejauh mana, karena sebagian negara-negara OIC punya hubungan diplomatik atau perdagangan dengan Israel. Nah, Indonesia sudah melakukan sesuatu, tapi memang jarak antara kita dengan Palestina itu agak jauh. Dan insya Allah hari ini Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan siaran pers mengutuk tindakan dan kebiadaban dari pihak aparat Zionis Israel terhadap umat Islam. Dewan PBB mungkin? Ya, dan kita berharap Indonesia yang sudah bagus, namanya sudah harum dengan mengadakan OIC Extraordinary Meeting di Jakarta, itu menekan DKPBB agar sekarang mengadakan extraordinary meeting di sana, sehingga masalah ini mendapatkan perhatian dari masyarakat internasional. Bukan hanya kasus Palestina, masalah dalam negeri Palestina, ini adalah masalah umat Islam di dunia. Maka ada semacam cemoohan, ya umatal miliar, wahai umat Islam yang 1,6 miliar itu, kenapa kalian terdiam? Tidak ada aksi, sementara kami di Palestina itu dibantai, dizalimi, dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai ungkapan rasa semacam kefrustasian sebagian warga Palestina yang tinggal di Palestina. Jadi kalau secara keseluruhan apa yang harus dilakukan oleh umat Islam secara mendunia? Kalau untuk Indonesia sendiri paling tidak secara moral, Pak Muhyiddin, tindakan apa yang harus dilakukan? Ya, yang pertama, Kementerian Luar Negeri Indonesia dan pemerintah Indonesia minta DKPBB untuk mengadakan extraordinary meeting untuk Security Council. Yang kedua, kita menggalang kekuatan di kawasan ASEAN, kemudian Asia, gerakan non-blok, agar mereka juga melakukan tindakan yang sama. Artinya menekan PBB agar jangan main-main lagi, karena masalahnya sudah sangat berbahaya. Yang ketiga, kita ingatkan kembali bahaya mengadakan hubungan diplomatik dengan Zionis Israel, karena mereka itu berbaik-baik di depan muka, tapi di belakang kita justru mereka menikam kita. Nah, kepada
siapapun dari bangsa Indonesia yang sudah menjalin hubungan dengan Israel, belajarlah bahwa Israel ini masih tetap negara Zionis. Paling tidak ada pelajaran berharga begitu ya yang bisa diambil. Negara-negara kolonialis, dan tidak mau lagi mereka berdialog. Mereka menggunakan apa yang kita kenal stick, bukan menggunakan keret, tapi memukul, menghancurkan. Jadi belajarlah dari betapa kebiadaban Israel itu dari waktu ke waktu dan tidak akan berhenti. Tapi Pak Muhyiddin, Indonesia sebenarnya seperti punya hutang budi tidak dengan Palestina? Oh ya, karena Imam Masjid Al-Aqsa pada tahun 40-an, mereka itulah yang mengumpulkan dana dan memberikan sumbangan kepada para pejuang Indonesia sebelum mereka meraih kemerdekaan tahun 40-an. Mereka mengeluarkan dan mengumpulkan dana. Jadi kita punya hutang budi, bukan sedikit. Mereka lah yang memberikan support secara moral dan finansial. Berarti kalau kita berkaca dengan konflik yang terjadi sekarang, ada sebuah keharusan begitu Indonesia memberikan bantuan. Betul. Kita dalam hal hubungan dengan Palestina itu tidak menggunakan apa yang kita kenal adalah megapon diplomasi, tapi inclusive engagement diplomasi. Kita Indonesia ini, pemerintah Indonesia sudah memberikan beasiswa kepada siapa? Kepada begitu banyak calon pegawai negeri PNS Palestina. Mereka sudah dilatih di sini. Kita juga memberikan beasiswa kepada mahasiswa dari Palestina, memberikan pelatihan. Ini salah satu bentuk ucapan terima kasih Indonesia kepada Palestina. Salah satu kebijakan yang namanya inclusive engagement, bukan megapon diplomasi. Kalau megapon diplomasi itu ngomong di media, memberikan pernyataan bla bla bla, tapi tidak ada action. Tapi kasihan, kita sudah lakukan. Ya, Pak Muhyiddin, kita ngobrol lagi nanti usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Special Report iNews TV.